di luar terjatuh. Percy mengeluarkan gulungan selotip ajaib dari ranselnya. Lalu ia menempelkannya di pintu baja. Pintu baja yang tertempel selotip itu segera menghilang. Mereka bertiga mengendap-endap melewati ruangan yang dijaga Manticore. Berhasil mencapai dek. Annabeth dan Tyson melompat ke kayak. Membuka cangkir angin yang bisa melepaskan tornado. Dorongan kuatnya mendorong kayak melaju kencang. Percy juga melompat dari kapal pesiar. Menggunakan kekuatannya untuk mengubah air laut menjadi papan selancar dan berselancar. Melihat itu, Luke segera melompat mengikutinya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan air laut. Akhirnya, dia terpental oleh tamparan Percy dan jatuh ke laut. Lalu Percy mengejar mereka berdua dan melompat ke kayak. Mereka bertiga dengan cepat menuju ke arah laut monster. Entah berapa lama telah berlalu. Langit mulai mendung. Jelas mereka sudah sampai di wilayah laut monster. Tiba-tiba, barisan gigi tajam dan runcing muncul di permukaan laut. Inilah Kraken, monster laut yang menjaga lautan monster. Monster laut raksasa itu membuka mulutnya yang besar, membentuk pusaran air yang sangat besar. Orang-orang beserta kayaknya langsung tersedot ke dalam perut monster itu. Sudah lama beredar rumor bahwa segitiga Bermuda sangat misterius. Ternyata semua kapal dan pesawat yang hilang telah ditelan oleh monster laut itu. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Ternyata Clara, putri dewa perang yang pergi lebih dulu, juga terjebak di sini. Saat mereka tiba di kapal perang, perut monster laut itu mulai bergerak cepat. Dinding perutnya yang kuat seperti penggiling daging, menghancurkan apapun yang disentuhnya menjadi debu dalam sekejap. Dalam situasi genting ini, Percy dengan cepat memanjat ke meriam, dan menembakkan peluru bertubi-tubi ke perut monster itu. Di bawah tembakannya yang kuat, tubuh Kraken akhirnya terbuka. Clara kemudian mengemudikan kapal perang melalui celah itu. Tepat sedetik sebelum kaca pecah, mereka berhasil muncul ke permukaan. Untungnya, mereka sudah tiba di dalam laut monster. Tujuan mereka ada di depan. Mereka menyusuri gua hingga ke bagian dalam. Tiba-tiba sebuah peti terlempar ke hadapan mereka. Mereka pun segera bersembunyi ketakutan. Di sana mereka melihat raksasa bermata satu, yang sedang marah kepada si hitam. Si hitam pun terpaksa bersabar, dan berpura-pura menjadi pelayan raksasa itu untuk bertahan hidup. Semua orang yang dikirim Luke telah dimakan. Untungnya, Cyclops itu punya penglihatan yang buruk, sehingga si hitam yang cerdik bisa mengelabui dia. Saat si hitam mengalihkan perhatian raksasa itu, Prisus pergi ke belakang raksasa itu, dan mengeluarkan kaitnya untuk mencuri bulu domba emas di bahunya. Tapi dia ketahuan. Cyclops itu sangat marah, dan mengancam akan memakan mereka hidup-hidup. Tyson segera muncul, menunjukkan ciri-ciri raksasa bermata satu. Untuk menarik perhatiannya, Perseus memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri bulu domba emas. Di tengah raungan marah sang raksasa, mereka segera melarikan diri dari gua, lalu menutup pintu keluar dengan batu besar yang telah disiapkan sebelumnya, menjebak raksasa bermata satu di dalam gua. Setelah melewati banyak bahaya maut, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan misi. Tapi siapa sangka, seperti belalang sembah menangkap cicada, burung pipit mengintai di belakang. Luke sudah menyiapkan jebakan di sini. Tanpa basa-basi, ia mengambil busur dan anak panah, hendak membunuh Percy. Tyson segera melindungi kakaknya dari serangan fatal itu. Tapi sayangnya, ia sendiri jatuh ke jurang yang dalam. Bulu domba